Ya. Fisiologi gerak skeletal, cairan sendi, dan metabolisme tulang ya teman-teman. Nah, masih ingat kan yang ini? Kemarin udah nih Kak Tirta jelasin ya. Nah, jadi satu gelendong otot atau satu namanya bandel ya. Gelendong itu satu bandel itu dibungkus oleh yang namanya epimysium, lapisan fibros itu sebenarnya. Yang mana sih epimysium? Yang ini ya. Nah, ini ya, yang putih-putih ini. Ya, jadi satu gelendong itu namanya dibungkus oleh epimysium. Kemudian kan satu gelendong ini dibagi-bagi lagi ya. Nah, ini namanya vasikel atau vasikulus. Kalau vasikulus pembungkusnya namanya perimysium. Di sana sudah. Nah, kemudian selnya, ini perimysiumnya ini nih. Ini putih-putihnya nih ya. Ini namanya peri. Ini epimysium, perimysium. Kemudian diambil satu ini atau namanya myofiber, ya bukan myofibril ya, tapi myofiber. Itu namanya endomysium. Ini endomysium. Endomysium. Ini ya. Nah, ini dia pembungkusnya. Dia kayak pembungkus selnya itu ya. Nah, endomysium. Kemudian kalau udah sel kan unit terkecil ya. Jadi kalau myofibril, sarkomer nggak ada pembungkusnya dia ya. Hanya dari bandel, vasikulus dan juga myofiber. Kalau udah ke myofibril kan sama kayak tubulusnya ya, tubulus itu. Nah, ini myofibril satu selnya ini. Oke, itu struktur penggerak ya. Oke. Ini myofibril ya. Nah, satu tubulus ini namanya myofibril. Nah, bagian dari satu tubulus itu di batangnya tubulus itu namanya sarkomer. Oke. Oke, mengingatkan saja dari yang kemarin. Oke, kita ngomongin pita gelap, pita terang. Kenapa dikatakan pita gelap, teman-teman? Ayo. Karena emang dari mikroskop elektronnya kita lihat dia lebih gelap. Ya, karena ada apa di sana? Aktin apa miosin? Ayo. Yang lebih tebal apa? Miosin ya. Aktin itu kan tin ya. Jadi di situ di pita ini namanya pita gelap aben ini ya. Nah, karena ada miosin dan juga di sini ada perkumpulan dari aktin dan miosin. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian pita terang itu yang aktin only ya. Nah, ini pita terang ya. Jangan jangan dirunguin ini ya, si titin ini nggak usah kita ngomongin aktin dan miosin. Jadi pita terang itu I-band, pita gelap itu A-band. Ingat lagi ya, A-band. Kenapa gelap? Karena di sini ada double ya, ada miosin dan juga aktin. Kemudian pada zona H itu zona only miosin. Oke. Nah, karena secara mikroskop cahaya dia ini terpolarisasi kayak gitu ya. Nah, pita H itu bagian tengah dari pita A. Kalau kita bilang ini adalah zona H ya, bukan pita H. Boleh dikatakan pita, boleh. Pita H atau zona H itu bagian tengahnya yang daerahnya agak pucat karena only miosin. Terus di tengah-tengah ini ada garis, namanya garis M. Ya, M mid tengah. Kemudian pada pita terang itu pita I atau I-band, dia lebih pendek ya, I-band ini lebih pendek dibandingkan A-band. Oke, dia garisnya tipis-tipis. Kemudian ada Z line ya karena dia zigzag. Oke. Nah. Myofibril, dalam satu myofibril itu protein yang melakukan kontraksi itu miosin dan aktin. Ya, ingetin ya, yang kita omong itu adalah aktin dan miosin. Ada beberapa protein
selain protein kontraktil itu adalah protein regulator, artinya protein yang meregulasi, yang mengatur. Ada di sana tropomyosin, ada troponin, gitu ya. Dan beberapa protein aksesoris yang kemarin kita nggak sebutin tuh, sititin dan nebulin. Oke, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Nah, ini myofibril ya, ini myofiber. Ya, ini myofiber. Oke. Ini endomysium ya, ini endomysium, kemudian ini satu myofibril. Ini endonya ya. Nah, di situ ada sarkomer. Oke, ini dia. Ini Z line karena dia aktin ini membentuk zigzag gitu ya. Dan juga ada protein aksesoris di sini namanya titin. Kemudian untuk yang tin filamen ini kalau kita lihat ada troponin dan ada tropomyosin. Ya, ada troponin dan ada tropomyosin di bagian aktinnya. Oke, bisa dilihat ya. Tropomyosin itu adalah suatu kelereng yang terpluntir gitu ya. Jadi ada dua kelereng besar yang terpluntir. Kemudian di salah satu peluntirannya atau di salah satu benang ini kan ada dua ini, satu ke sini, satu ke sini. Nah di salah satunya ini ada dua jenis protein di sini namanya troponin. Dia kayak berpasangan gitu, troponin, tropomyosin. Itu troponin dan tropomyosin itu di aktin, ya, bukan di myosin. Oke. Kemudian si myosin ini dia punya kepala, namanya myosin head. Oke, nah ini jadi ekornya dia ke M line di sini, ya. Oke, kemudian kepalanya keluar. Nah, kepalanya head of myosin inilah nanti bergabung dengan ini tropomyosin ini. Ya, barulah bisa melakukan gerakan stroke atau sliding ya ke arah tengah. Saat berkontraksi ini memendek. Jadi kontraksinya ke tengah di bawah ya. Istilahnya seperti ini. Saat ini sudah nempel ini ya. Kalau kata besar, ini kan kepala myosin nih. Ini nempel nanti di bagian tropomyosin sini. Nah, pas nempel, kemudian ini nekuk ke arah sini. Jadinya ini memendek. Ini ditarik ke sini, ini ditarik ke sini. Ya, itulah saat otot berkontraksi. Jadi otot berkontraksi itu memendek. Oke. Oke. Saat otot berkontraksi, band memanjang atau memendek? Ayo. Jawab, diketik boleh. Pita A memanjang atau memendek? Itu pertanyaan waktu UB loh, pertanyaan UB. Saat kontraksi, pita A memanjang atau memendek? Teman-teman, jangan ragu-ragu. Kalau masih belum ngerti, ya? Kok nggak kedengeran ya? Sebentar. Halo. Memendek. Ya, pita A memendek. Zona H memendek. Ya, kemudian I-band saling mendekat. Oke. Nah, jadi harus diingat yang itu ya. I-band saling mendekat. Oke, lanjut. Nah, ini neuromuscular junction. Jadi otot kita kenapa bisa bergerak? Karena ada yang menstimulasi. Yang menstimulasi itu adalah saraf. Ini ceritanya adalah aksonnya dari saraf-saraf gitu ya. Dia nempel di otot. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini otot ya teman-teman. Ini otot. Kemudian ada presinaptik.
karena sebelum. Kalau ini namanya postsinap. Jadi kalau ngomongin tentang persinaps, sinaps itu untuk neuron ya, ada namanya presinaps, ada namanya postsinaps. Oke, presinaps itu bisa neuron ya, bisa jaringan saraf. Untuk postsinapsnya bisa jaringan saraf juga, bisa juga hal lain misalnya organ, otot, apalagi kelenjar dan lain-lainnya. Ini presinaps, ini namanya postsinaps. Oke, ini post, ini pre. Nah, kemudian di sini namanya gap ya, synaptic cleft gitu, gap atau cleft biasanya. Oke, di sini nanti dia akan mengeluarkan suatu namanya neurotransmitter. Sebelumnya kan di 1.1 sudah pernah Kak Tata jelasin tentang perjalanan sinyal, transduksi sinyal. Jadi nanti neurotransmitter itu dikeluarin misalnya berupa kalsium atau misalnya untuk pergerakan namanya ACTH, asetylcholine. Pernah dengar ya, ACTH itu? Asetylcholine. Ya, asetylcholine itu nanti akan membantu di sini. Ada reseptor asetylcholine, kemudian nanti akan melakukan kaskade beberapa nanti dikeluarin yang namanya kalsium. Nah, kalsium inilah yang nantinya berperan dalam membantu ini. Ya, membukakan pintu troponin dan tropomyosin sehingga si kepalanya myosin itu bisa nempel. Oke, tidak dihadang oleh si troponin. Karena itu kalsium. Jadi kalian tuh harus tahu peran kalsium. Peran kalsium dalam pergerakan sebenarnya ini, dia tidak menghadang. Jadi troponin itu kayak penutupnya ya, penutup. Jadi harus ada kalsium di sana buat ngebuka. Nah, jadi tidak ditutup oleh si troponin. Jadi bisalah dia berikatan dengan tropomyosin. Oke. Nah, ini contohnya misalnya ini ya asetylcholine di presinaps itu dalam bentuk vesicle, dalam bentuk kantung-kantung gitu ya. Nah, dikeluarin ke postsinaps, di synaptic cleft ya. Jadi di sini ada suatu jarak gitu. Nah, nanti keluar ya, dikeluarin, kemudian dia akan membantu dalam proses kaskade setelahnya itu ya, entah itu misalnya pertukaran ion, habis itu pengeluaran kalsium dan lain-lainnya. Oke. Nah, ini kenapa yang tadi itu ini ya, pertama akson terminal dari somatic motor neuron. Jadi somatic motor neuron adalah suatu neuron atau sel saraf yang somatik. Somatik itu untuk sel tubuh ya. Kalau gonad baru untuk kelamin. Somatik suatu akson dari sel neuron dalam tubuh gitu, mengeluarkan suatu neurotransmitter namanya asetylcholine. Sampai sana sudah. Nah, ini neuromuscular junction. Ini saraf, ini ceritanya otot segini nih. Nih segini ini otot ya, di membran ototnya. Oke. Nah, ini ngeluarin nih. Nah, ngeluarin asetylcholine. Oke, ada namanya potensial aksi. Jadi potensial aksi itu adalah bagaimana muatan negatif positif itu akan berubah gitu ya. Jadi awalnya yang di dalam positif awalnya yang di dalam negatif gitu ya, saat terjadi potensial aksi, jadi di dalam tuh lebih positif gitu ya. Awalnya kan kalau pas waktu diam itu yang di luar tuh lebih positif. Kemudian terjadi potensial aksi. Nih. Ini kan berikatan, asetylcholine berikatan dengan reseptor sehingga membuka ion kanal ion natrium dan kalium. Oke, natriumnya masuk, nah 2 natrium masuk, 1 kalium keluar. Jadinya dia lebih positif di dalam. Oke, positif terjadi potensial aksi. Jadi di membran ini
kayak kereta gitu ya, dari awal mulai tercetusnya pompa natrium itu sampai di sekitaran membran itu akan terjadi bolak-balik ion. Jadi lebih sini positif ya. Jadi kayak, nah suatu saat dia akan bertemu yang namanya DHP reseptor sampai nyolek si DHP reseptornya. Awalnya DHP reseptornya itu DHP reseptornya itu kayak diem gitu karena terjadi potensial aksi. Sebentar. Kok masih ngajar tuh? Bentar, masih share. Oh, iya. Awalnya dia diam di sini karena ada potensial aksi, dia jadi istilahnya jadi tertrigger gitu ya. Nah, tertriggernya apa? DHP reseptor ini ada kan namanya retikulum sarkoplasmik ya di bagian sana. Oke, mana ya? Sarkoplasma. Ini kan ada retikulum sarkoplasmik ya. Ini sarkoplasm ya. Retikulum sarkoplasmik ini. Nah, ini di sini nih. Oke. Nih. Yang ngebungkus yang warna biru ini namanya retikulum sarkoplasmik. Oke. Nah, potensial membran ini adanya di membrannya ini, di apa? Membrannya dari myofiber ini di endomysium ya. Nah, kita ngomongin di endomysium yang tadi ini ya. Oke, ini endomysium, kemudian di sini ada sarkoplasmic reticulum. Nah, DHP reseptor ini karena tertrigger karena reaksi potensial aksi ya, ngebuat awalnya kalsium yang ada di sarkoplasmic reticulum ini diam di dalamnya, dikeluarin. Jadi udah dua hal di sini. Pertama, ngebuat potensial aksi kayak kereta ya, ini kebuka ionnya, kebuka pintu gerbangnya, masuk ion natrium, kemudian ini berubah, nge-trigger ini, karena ini sudah aktif, otomatis dia akan ngebuka pintu si sarkoplasmic reticulum. Kemudian kalsium ini keluar. Wah, kalsiumnya banyak nih keluar. Nah, rilis kalsium. Ngapain kalsium itu? Kalsium itu akan berikatan dengan troponin. Jadi udah tahu ya tadi troponin itu adanya di aktin. Ya, troponin itu yang berpasangan dua itu. Di salah satu sisi dari tropomyosin itu kan ada benang gitu, di benangnya itu. Nah, itu si kalsium ini akan berikatan dengan troponin. Saat berikatan ya, jadi dia kegeser. Nah, balik lagi ya. Pas waktu berikatan dia kegeser. Pas kegeser, otomatis bagian ini kan ada bagian kuning, ada bagian merah. Bagian kuning-kuning ini ditutupin sama sama apa namanya? Tali-talinya ini ya. Tali-talinya ini isi dua molekul-molekul gini namanya troponin. Saat ini diikat oleh kalsium, talinya geser. Jadi bagian-bagian kuning atau bagian-bagian yang bisa ditempeli sama si head of myosin ini bisa nempel ke sini. Ngerti ya? Jadi itulah fungsi dari kalsium sebenarnya. Kalsium untuk pergerakan, jadi minumlah kalsium biar otot kita kuat ya. Sebenarnya itu untuk membantu si myosin dan juga si aktin itu lebih cepat berkontraksi gitu. Oke? Sampai sana oke? Nah, kalsium pas waktu kalsiumnya berikatan sini jadinya kegeser lah itu talinya sehingga myosin head, kepala myosin bisa nempel ke tropomyosin. Nah, pas waktu nempel dia akan terjadi gerakan sliding ke sini ke tengah sehingga aktinnya ke tarik. Sampai di sana ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Biar nggak sia-sia nih. Nanti takutnya nggak ngerti. Nggak apa-apa, tanya aja sama Kak Tata. Kak Tata di sini kan les, jadi memfasilitasi. Ya, silakan.
Gimana Putri? Saya mau nanya yang berarti tropomiosinnya itu yang tali-tali warna biru itu ya, Kak? Tropomiosin. Enggak, Warna tropomiosin itu hijau. yang ini. Ya. Yang bulat-bulat, merah, isi kuning. Ini tropomiosin. Nah, tropomiosin ini ditutupin oleh tali. Oke, ditutupin oleh tali. Bagian kuningnya ini ditutupin oleh tali. Untuk ngebuka talinya ini, untuk ngegeser talinya, ini kan di tali ini ada troponin. Di kalsium tuh ngikat troponin sehingga dia geser. Jadi bagian kuningnya itu kebuka. Nah, bagian kuning inilah yang nantinya bisa berikatan dengan si miosin. Sampai sana sudah ngerti? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, ingat ya. Jadi fungsi kalsium di sana adalah berikatan dengan troponin. Sehingga troponin bergeser membuka tropomiosin ya, membuka ikatan dengan tropomiosin itu. Ya. Jadi daerah yang aktif site ya, artinya daerah yang bisa diikat oleh si miosin itu bisa. Gampangnya seperti itu ya. Ada ribet ini ya, ternyata gampang ya. Nah, ternyata gampang. Mulai dari sini ya. Jadi kalian bisa buat nanti catatan asetilkolin keluar, kemudian dia ngebuka pintu natrium kalium ini sehingga mencetuskan potensial aksi. Dari potensial aksi akan mengaktifkan reseptor DHP yang nantinya reseptor DHP membuka gerbang kalsium yang ada pada retikulum sarkoplasmik. Kalsium ini berperan untuk binding site atau mengikat berikatan dengan troponin sehingga aktif site dari miosin itu bisa terbuka. Kemudian miosin itu aktif site dari tropomiosin itu terbuka sehingga miosin bisa berikatan dengan tropomiosin dan terjadilah pergerakan. Oke, sekarang Kak Tata mau nanya, ATP tadi digunain atau enggak? Ayo, dari yang Kakak jelasin ini, ATP digunain atau enggak? Kayaknya belum. Enggak ya? Ya benar, enggak ada yang digunain. Terus ATP digunain saat kontraksi apa saat relaksasi? Kontraksi. Salah. Ini saat kontraksi ada ATP enggak? Oh, enggak sih, Kak. Enggak ada kan? Iya. Sebenarnya ATP itu adalah digunakan saat relaksasi, teman-teman. Bingung ya? Bingung ya? Oke. Nanti kalau kalian ini Kak Tata juga baru tahu setelah Kakak di forensik ya, di sekolah di koas di forensik. Pernah lihat kaku mayat? Jadi orang yang baru meninggal kan kaku dia. Ya. Karena dia kekurangan ATP. ATP digunakan untuk memecah ikatan aktin dan miosin itu. Jadi pas waktu meninggal, kenapa mayatnya kaku? Karena nggak ada ATP, awalnya dia bisa gerak-gerak, bisa berkontraksi, meskipun nggak gerak banget, tapi kan ada kontraksi-kontraksi ya. Kayak nafas aja itu kan perlu kontraksi diafragma, kontraksi apa. Kan dia ada ikatan tuh aktin dan miosinnya ya secara mikroskopis gitu. Nah, kemudian karena meninggal, nggak ada oksigen yang masuk, nggak bisa bernafas, ATP-nya nggak ada. ATP nggak ada, otomatis aktin dan miosinnya nggak bisa lepas, kakulah dia, berkontraksilah seluruh badan mayat itu, mulai dari otot-otot yang kecil sampai otot-otot yang besar. Oke, enak ya belajar kedokteran baru tahu, oh gitu ya. Kemudian kenapa lama-lama kok dia nggak kaku ya Kak? Ya beda lagi, itu dan kaku kembalinya mereka itu si aktin dan miosin pada mayat nantinya, kan mayat nggak selalu kaku ya, lagi besokannya atau lagi 2 hariannya udah kembali ya, lagi 24 jam ya, dia kan kembali lagi menjadi lemas. Nah, kelemasan itu adalah karena proses pembusukan. Busuk itulah yang mendegradasi protein, enzim-enzim dalam tubuh itu yang mendegradasi si aktin dan miosin. Kan aktin dan miosin juga termasuk protein. Apapun protein dalam tubuh akan terdegradasi.
Oke, sampai sana udah ya, dapat suatu hal yang sangat ini ya, sangat menakjubkan. jadi kalian jangan salah paham, ATP digunakan untuk relaksasi, bukan untuk kontraksi. Ya, oke. Nice to know. Oke, ini yang tadi ya kalau kakak jelasin. Jadi kalian bolehlah sendiri-sendiri nanti rangkum ya ATP gimana, dijelasin di sini boleh. Ya ini loh yang kakak bilang. Nah ini ATP. ATP itu digunakan saat dia memecah ikatan ini dengan ini. Ya itulah kenapa nanti adanya kaku mayat gitu. Makanya kenapa orang-orang yang habis perang gitu tuh lebih cepat kaku mayatnya karena dia lebih kayak ketakutan, gemetar habis menggunakan kontraksinya lebih besar gitu ya, lebih keras berkontraksi sebelum meninggal, terus pada mayat yang tenggelam gitu kan dia berkontraksi gitu, makanya lebih cepat pengakuan mayatnya, kaku mayatnya. Oke, ultrastruktur serat otot rangka ya. Otot saat istirahat, filamen tebal tidak mengisi seluruh panjang sarkomer. Benar ya, saat istirahat kan gini, filamen tebal atau miosinnya cuma segini. Ya, cuma di zona H aja. Ini namanya resting muscle. Filamen tipis yang berasal dari diskus Z, sarkomer, tidak bertemu di garis tengah. Ya enggak lah ya, orang lagi istirahat, nggak ada yang sliding ke tengah. Ya, oke. Saat kontraksi, ini harus ingat ya, keluar di ujian. Nah, ini kakak gini, keluar di ujian. Saat kontraksi, filamen tebal dan tipis tidak memendek. Ingat ya, kalau dibilang ngomongin filamen yang memendek atau memanjang itu salah. Filamennya kan tetap segitu-segituan, cuma jaraknya yang memendek, zona-zonanya aja yang memendek. Ya kan, kalau ini ditarik ke sini kan nggak mungkin dia kepotong. Ya, itu nanti jadi jebakan saat ujian. Jangan pernah menjawab filamen tebal atau miosin memendek, salah. Aktin memendek, salah. Aktin dan miosin tetap. Yang memendek apa? Zonanya. Ya, zona A-nya. Kok zona A? Zona Oke, yang tadi itu Kak kan sebenarnya bertanya ya. Kalau waktu kontraksi zona A memanjang atau memendek? Kalian jawab apa? Memanjang atau memendek? Tadi memendek. Oke. Kak Tata udah kasih jawaban. Oke, jawabannya memendek. Kak Tata ngasih hal yang seperti itu ya, biar kalian ingat. Oke. Sebenarnya zona A tidak ngapa-ngapain. Ya kan? Kenapa lebar pita A tidak berubah? Ingat, pita A adalah lebarnya si miosin. Emang miosin itu ketarik ke tengah? Enggak kan? Yang ketarik ke tengah apa? Kan aktin. Jadi A-nya tetap segitu aja. Sampai sana udah mengerti? Oke. Kenapa Kak Tata bilang kesalahan? Biasanya dari yang salah, yang lupa. Oh iya, dari kata oh iya pasti kalian ingat. Oke? Oke, sampai sana ngerti? Kenapa A tidak memanjang atau tidak memendek? Karena kan yang narik itu miosin. Jadi yang mendekat tuh aktin, miosinnya diam aja di daerah sini diam dia. Ya, sedangkan yang namanya zona A itu zona terdiri dari zona H ya. Kok zona? Pita A itu terdiri dari zona H dan beberapa zona, tapi nggak dibilang ya zona apa namanya. Zona yang ada tebal tipisnya, ya ada tebal tipisnya ini ya kan. Nah, yang memendek itu bukan pita A-nya, tetapi zona H-nya lah yang semakin hilang. Karena kenapa zona H hilang? Karena kan sudah terisi dengan aktin. Jadi kalau udah nggak zona H lagi namanya. Ingat ya, zona H itu only miosin. Kalau sudah semakin adanya aktin, kan memendek. Sampai sana sudah?
Oke, jadinya lebar pita A tidak berubah, tetapi zona A-nya yang memendek sampai menghilang. Sampai sana ada yang ditanyakan? Masih bingung? Oke, pelan-pelan. Ya karena ini bakalan keluar banget nih di ujian, jadi Kak Tata harus bener-bener. Kak Tata, Ya. yang memendek tuh bisa dijelasin ulang nggak, Kak? Gimana Oke. dia memendek gitu? Oke. Memendek ya. Oke. Kak Tata sekarang mau jelasin. Ini aktin. Oke. Ini aktin. Ini aktin. Ini aktin. Ini aktin. Ini aktin. Dah. Mending manual aja ya Kak Tata. Ini miosin. Oke, ini miosin. Nah, waktu terjadinya kontraksi, oke, bentar. Nah, segini itu yang ada miosinnya disebut zona A. Oke? Zona A, namanya zona A. Oke, yang ada miosin. Entah miosin dengan aktin atau miosin saja adanya itu nama zona pita A atau E-band. Tapi yang tidak ada aktinnya ini segini nih, segini. Artinya yang cuman ada miosinnya ada itu zona H. Sampai sana sudah paham ya? Itu dulu. Zona H itu berada di tengah-tengah pita A. Nah, waktu terjadi kontraksi, nah sekarang Kak Tata jadiin kontraksi nih ya. Saat terjadi kontraksi, pita A kan tetap segitu aja karena dia adalah suatu miosin. Miosin nggak memendek, nggak tertarik, dia diam-diam aja di sana. Dia malah yang menarik. Oke, yang terjadi adalah ini ditarik ke sini, ini ditarik ke sini sampai bertemu di tengah-tengah. Ini ditarik sini, ini ditarik di sini, ini ditarik sini, ini ditarik sini. Zona A apakah berubah? Zona A. Pita A apakah berubah? Tidak, diam. Tapi zona H hilang nggak? Hilang ya. Ya, karena di sini sudah sampai aktinnya itu sampai ke tengah-tengah sini. Gitu. Ini aktinnya sampai di sini. Ini kan zona A tetap segini. Kok zona sih? Pita A tetap aja segini. Cuman zona H yang nggak ada. Harusnya zona H segini, tapi di sini sudah ada aktin dan miosin dah diisi. Zona H-nya nggak ada. Sampai sana sudah? Itu ya saat kontraksi. Sudah mengerti? Sudah atau masih pusing? Udah ya? Masih Kamu Kak. nanya. Iya ya. Berarti zona H itu hanya miosinnya aja ya Kak ya? Ya, zona H miosin saja. Dia terlihat saat dia resting atau saat dia di apa namanya? Stretch, dikencangkan gitulah. Ya, ini dia yang stretch. Di apa namanya? ditarik. Nah, saat dia stretching kan untuk pelemasan otot namanya stretching ya. Nah, kalau stretching kebalikannya. Kalau stretching ini istilahnya kalau pita A tidak akan berubah meskipun resting, kontraksi, stretching, pita A tetap segitu aja. Yang berubah itu gara-gara aktinnya, entah dia diam seperti resting ini atau pas waktu kontraksi dia merapat atau saat stretching dia sangat menjauh. Ya kalau stretching malah zona H-nya tuh selebar band A ya, A band. Sampai sana sudah? Sudah ya. Nah, saat kontraksi kedua diskusnya kan memang mendekat. Ini kan mendekat. Oke. Pita I menjadi lebih sempit. Ya, kan pita I-nya itu kan isinya filamen aktin. Tapi karena filamen aktinnya udah kebanyakan menuju ke pita A, jadi kan sisanya cuma segini. Awalnya segini, jadi segini. Kemudian pita H menghilang. Ya, karena dia udah nggak miosin only. Diskot Z mendekat satu sama lain. Oke, udah lebar. Sampai sana sudah ya? Oke, nanti kan itu udah ada pertanyaan. Oke, silahkan. Putri. Kak mau nanya lagi. Berarti yang aksin dan miosin itu kan tidak pernah memendek, tapi yang tadi Kakak jelasin itu apa namanya? Miosinnya kan dia ditarik.
Tengah. Aktinnya yang tertarik. Oh ya, itu tertarik ke tengah, itu namanya nggak memanjang gitu Kak? Aktin tertarik menengah tergantung zonanya, namanya kalau ngomongin zona memendek. Kan dia pendek jadinya. Awalnya segini, misalnya zona I, kok zona apa namanya? I-band gitu ya, pita I. Awalnya segini, ketarik ke tengah jadi segini. Kan memendek namanya. Awalnya zona H awalnya segini, jadi nggak ada, ya memendek atau menghilang namanya. Ya memendek sama menghilangnya kita lihat dari gambar aja. Gitu ya Putri. Berarti yang dilihat kalau memendek sama memanjang itu zonanya Kak ya, bukan Ya, aksin sama zonanya miosinnya, saja. Kak ya. Oke. Zona atau pitanya. Ya, dianggap itu. Jadi aktin, miosin. Ingat ya, yang tidak berubah adalah aktin, miosin, dan pita A. Sudah sampai sana ya. Aktin, miosin, dan pita A tidak ada yang pendeknya. Oke, lanjut. Nah, kita next ke artikulasi dan persendian. Yang tadi clear ya. Harus sampai selesai kuliah udah langsung bisa yang itu. Bisa dijawab kan sudah ada ya Kak Tata kasih soal-soal. Bisa sekarang habis les, oh tadi ini dijelasin. Nah, dijawab satu. Habis les, oh yang mana tadi yang materinya itu dijawab. Kayak gitu ya. Oke. Kita ngomongin artikulasi atau persendian. Persendian itu hubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Beberapa komponen penunjang sendi antara lain adalah kapsul sendi, ligamen. Ligamen tahu kan? Apa itu ligamen? Ligamen itu adalah suatu jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Kalau menghubungkan tulang dengan otot, namanya ini ada otot. Kemudian ininya ini tulang. Tendon, Kak. Ini tulang ya. Oke. Ini namanya tendon. Kalau misalnya ini tulang dengan tulang, baru namanya ligamen. Ya. Udah ada tulang rawan atau kartilago, cairan, sendi, dan lain-lain. Oke, kita bahas. Ngomongin sendi itu nggak cuma satu jenis sendi ya, ada berbagai macam jenis sendi. Nah, kita ngomongin ligamen dulu ya. Ligamen penghubung tulang dengan tulang, tidak bisa berkontraksi. Ya kan namanya tulang kan nggak bisa kontraksi, yang berkontraksi itu adalah otot. Jadi yang berkontraksi itu adalah tendon ya. Nah ini ligamen. Misalnya ini di lutut ya, ini patella, ini femur, ini femur, ini tibia, ini fibula ya. Ini lutut kanan ya. Nah ini ada tendon-tendonnya, ligamennya, banyak ligamennya. Ada LCL, ACL, PCL, MCL, dan lain-lainnya. Sama jenis tendonnya. Ini wajib hafal nanti di blog muskuloskeletal. Next. Nah, ini bedanya strain dengan sprain. Strain itu ada T-nya ya, artinya robekan pada tendon. Kalau sprain, robekan pada ligamen. Jadi beda ya. Kalau robek kesleo, kemudian misal kesleo di sini, kemudian robek dia. Apa yang robek? Ligamennya atau tendon? Kalau tendon yang robek namanya strain. Kalau sprain, ligamen. Next. Oke. Berdasarkan gerakannya, jadi sendi itu dibagi menjadi 3. Sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Oke, caranya ngafalin gimana? Sinar, karena terus-terusan disinarin dia sampai mati. Ya, terus-terusan disinarin mati dia. Sendi yang tidak dapat digerakkan, contohnya di mana nih? Ini nggak dapat digerakkan. Ya, ini kan sendi namanya. Karena ini misalnya ini tulang frontal, ini parietal, ini kan penghubungnya. Sutura pada tengkorak ini kan penghubung, berartikulasi dia. Jadi sendi itu tidak selalu bisa bergerak, ada yang tidak bergerak, namanya sinartrosis. Kemudian amfiartrosis, amfibi, berarti dia bisa hidup di darat, di air gitu. Kan 2 ya. Ya dikit-dikit, tengah-tengah ya istilah Balinya. Jadi sendinya gerakannya terbatas.
Ya, dikit-dikit amfi, ya amfi. Sinar mati, amfi, dikit-dikit gitu ya, bisa gini, bisa gini. Dibilang bisa gerak enggak, dibilang enggak bisa, kayak gitu amfiartrosis. Kemudian diartrosis. Kalau diartrosis ini sendi yang dapat digerakkan secara luas-luasa. Yang kalian pelajari di SMA dulu tuh loh, sendi engsel, sendi peluru, sendi putar dan lain-lain. Biasanya sendi-sendi ini ada sinovialnya. Kalau berdasarkan penyusunnya, ada yang penyusunnya fibros atau jaringan tulang kartilago, ya biasanya yang paling banyak ini yang kartilago, dan juga ada yang sinovial. Meskipun di sini ada kartilagonya, tapi di sini diselubungin oleh jaringan sinovial. Oke, jadi ini various kind of joint, yang A ini fibros, ya, syndesmosis namanya ya. Tibiofibular. Jadi ada syndesmosis, kemudian ada fibrula. Nah, ini di PPT dosen kalian ya, tapi tak tata rangkum sekarang. Oke. Kita ngomongin fibrous joint ya, teman-teman. Jadi sendi-sendi yang disusun oleh fibrous. Jadi 3 hal ya. Fibrous, cartilago, sinovial. Oke, fibrous, cartilago, sinovial. Itu dulu ya. Yang disusun oleh jaringan fibrous, yang pertama adalah sutura. Sutura itu ini ya. Oke, ini yang di tengkorak tuh garis-garisnya itu ya, itu namanya sutura. Itu merupakan suatu sinartrosis. Oke? Karena dia tidak bisa bergerak. Kemudian ada syndesmosis ya, syndesmosis. Syndesmosis itu sinartrosis. Gimana sih caranya bedain sindes, gomposis? Oke. Gimana ya caranya? Sindes. Ya, kalau orang nyinden tuh kan diam ya, diam bertimpuh gitu ya. Jadinya diam, nggak bisa gerak. Oke, syndesmosis itu nggak bisa gerak karena dia nyinden, diam. Oke. Ya, contohnya ini. Pada ini tibiofibular ya. Ini joinnya itu oleh ligamen biasanya kalau syndesmosis itu. Oke. Ada namanya gomposis, itu di tulang. Ini kan gusi, di bawahnya kan ada rahang nih. Rahang ini kan mandibula, maksila, itu kan tulang ya. Nah, di sini ada ligamen-ligamennya di socket of alveolarnya. Itu namanya gomposis atau peg in socket. Ya, gomposis itu ampiartrosis. Ampiartrosis ya, amfibi. Apa ya? Gom. Apa ya gom? Bolehlah kalian apa ya, jenis-jenis amfibi mungkin ada yang namanya gom atau frog gitu ya, ada G-nya frog G, boleh terserah kalian ya. Cara ngafalin gimana, pokoknya yang sinartrosis itu ada sutura dan syndesmosis. Oke. Ini ada yang bisa bedain nggak ini sama ini? Ini apa, ini apa? Dilihat dulu seksama. Oke. Yang tahu tak kasih hadiah nanti permen. Ayo. Yang ini apa? Ini kanan ya. Ini kanan apa? Kiri apa? Kira-kira deh. Ayo. Silahkan dikembangkan. Ada apa yang berbeda? Ada melihat sesuatu yang berbeda kayak belah ketupat. Kemudian ada melihat sesuatu kayak segitiga gitu. Ada? Ini sudah menutup. Ya, ini sudah menutup suturanya. Ini adalah sudah dewasa. Kita nih. Lalu ini bayi. Ya, bayi usia di bawah 8 bulan, 6 bulan. Ini namanya fontanella. Itu yang namanya apa, teman-teman? Fontanella? Ubun-ubun. Pernah punya adik bayi tuh atau keponaan kayak siapa kayak, kan diisiin ada sesuatu di sininya kluput gitu, karena dia nggak ketutup suturanya, dia masih kebuka, jadi otaknya masih jut gitu ya. Ini namanya fontanella anterior atau fontanella mayor karena paling depan. Ini yang di belakang bentuknya segitiga itu fontanella
posterior atau pontilia minor, ya. Atau nama lainnya occiput. Jadi ini kalian harus tahu waktu kalian menolong persalinan. Jadi kalau bayinya gitu, kalau kalian raba-raba, kok bagian ketupatnya di atas. Kalau bagian ketupatnya di atas berarti kan kepala bayi kayak gitu. Kan harusnya bayi itu kalau pas waktu lahir itu kan ada ke bawah ya. Jadinya occiputnya di atas. Ini harusnya di atas kalau bayi baru lahir. Itu nanti di klinisnya. Oke. Nah, ini di sini ada keluar ya, di ujian nih ada keluar nanti. Ini namanya fontanella. Oke, frontal fontanella. Ini namanya sutura koronal. Kenapa koronal? Karena kan di sini membagi depan dan belakang ya. Kemudian sutura sagittal. Oke, membagikan secara potongan sagittal dan koronal kayak gitu. Kemudian yang di belakang lambdoid. Yang di occipital ini lambdoid ya. Di sini lambdoid. Tapi enggak itu dong. Enggak sutura enggak segitu dong. Ada banyak yang sebelah sini, ada sebelah sini, banyak tuh. Cuman yang harus kalian pahami yang itu. Koronal, sagittal, dan lambdoid. Oke. Apa lagi ya? Oke. Kemudian di sini ada yang namanya istilah vertex. Vertex tuh kayak nonjolan kulit yang paling atas, nonjolan tulang kepala yang paling atas banget. Nah, kan misalnya kepala manusia gitu ya. Nah, ini nih wajah dari samping nih, dari samping ya. Nah, ini kayak di sininya ini paling atas ini. Nah, sini namanya vertex. Ini keluar di ujian tapi kakak lupa. Vertex itu keluar di ujian kapan ya? Ya, next tuh dah ya, siapa tahu keluar. Vertex. Oke. Lanjut. Nah, tadi sudah fibros ada 3. Sutura, syndesmosis, dan gomposis. Sekarang kartilago. Kartilago ya. Synarthrosis itu ada 3 ternyata teman-teman. Sinar tuh ada sutura, syndesmosis, dan synchondrosis. Ya, ini ada 1 sinar. Ampiarthrosis ada 2. Symphysis dan yang tadi. Dan si gomposis. Ya, cuman mereka berdasarkan ininya berbeda, kelompok penyusunnya berbeda. Kita ngomongin kartilago. Kartilago berarti kan ada jaringan kartilago yang menghubungkan. Contohnya kayak ini. Rusuk-rusuk ini, rusuk 1 sampai dengan rusuk ke-10 ini, dia itu dihubungkan ke sternum lewat yang namanya ini. Ini synarthrosis ya, teman-teman. Mereka ini synarthrosis. Jadi nggak bisa digerakkan ya, cuman pas waktu ngembangin aja dia elastis tapi nggak bisa digerakkan, makanya dia bilang synarthrosis. Nah di sininya ya. Kemudian symphysis. Nah kalau symphysis contohnya kayak yang di sini, symphysis pubis. Yang namanya symphysis pubis itu sebenarnya ini pertemuan antara pubis kanan dan pubis kiri. Kemudian ada suatu jaringan di sini namanya symphysis. Dia ini ampiarthrosis. Makanya waktu dia melahirkan dia bisa meregang, ya, dia bisa meregang. Kemudian ini di vertebra diskus vertebrata itu termasuk symphysis, ya teman-teman. Lihat ya, termasuk symphysis. Oke. Next. Ini synovial joint. Jadi synovial itu banyak banget ya. Ada ini, pivot joint atau sendi putar. Ball and socket joint atau hip joint itu sendi apa itu yang ada mangkok dan juga kepala mangkoknya, misalnya di sini, kemudian di sini ball and socket ya. Oke, atau hip joint. Kemudian hang atau sendi engsel ya. Kemudian saddle, sendi pelana. Ini plain joint, kayak sendi apa namanya, yang bisa bergeser gitu ya. Ada condyloid joint seperti itu. Kalau ini contoh dari synovial joint. Jadi misalnya di lutut atau di mana ini ya, ada jaringan synovialnya.
Di sini tetap ada kartilagonya, cuman karena ada sinovialnya kita bilang ini adalah suatu sinovial joint. Kalau yang kartilago itu kan sinatrosis, contohnya yang di sini, ya di bagian rusuk. Oke, sinovial joint memiliki rongga sendi dan permukaan sendinya dilapisi oleh kartilago hialin. Kapsul sendi membungkus tendon-tendon yang melintasi sendi, tidak meluas tetapi melipat hingga dapat bergerak penuh. Jadi di sini kan ada sinovial joint, ada sebelum ada ligamennya itu sebenarnya ada kapsul ya, yang menutupi si sinovial ini. Sinovium itu cairannya, ya menghasilkan cairan yang berwarna bening kekuningan, tidak membeku dan mengandung leukosit. Ada asam hyaluronidase bertanggung jawab atas viskositas atau kekentalan dari cairan sinovial. Ya, jadi sinovial ini adalah makanan dari kartilago di sini. Ingat kartilago kan nggak ada pembuluh darahnya, jadi dia dapat makanan tuh lewat difusi dari nutrisi dari cairan sinovial. Oke. Nah, ini keluar di ujian ya teman-teman. Nah, yang ini sih yang keluar ya. Ini yang normalnya. Normalnya kalau volume itu kurang dari 3,5 mili. Bayangin ya 3,5 mili. 1 spike cc, 3 cc itu ya. Kemudian dia warnanya kuning, agak bening gitu, transparan. Dia clear. Ya, viskositasnya 4-6, eritrosit nggak ada, tapi dia punya leukosit ya. Monosit, terutama makrofag di sana. Udah ada kristal harusnya nggak ada, apalagi kristal asam urat gitu ya. Asam urat tuh kakek-kakek, nenek-nenek, atau misalnya bapak ibu kita tuh kan sering asam urat. Ya. Glukosa itu lebih rendah daripada glukosa darah ya. Glukosa darah kan 80 ya, sekarang 126 gitu. Tapi kalau ini kurang dari 10. Laktat, asam laktat itu harusnya kurang. Kalau asam laktatnya tinggi itu misalnya pada yang anaerob, lari, misalkan kekurangan oksigen, kan produksi asam laktat. Protein ada, cuman kurang dari 3. Asam urat sama dengan blood. Ya. Nah, ini dia yang harus kalian hafalkan. Ya, di gini. Normal tadi sudah. Kemudian ini sedang bermasalah, tapi nggak lagi inflamasi. Ada masalah, tapi bukan termasuk yang inflamasi. Ya, biasanya berubah dari ini. Intinya kalau yang bermasalah tuh yang ini. Ya, kita lihat dari volumenya yang udah lebih dari 3,5. Kalau udah lebih dari 3,5 pasti ada masalah. Ya. Kemudian kalau dia nggak inflamasi, berarti kan transparan aja. Kuning ya oke lah, kuning. Kemudian viskositasnya sama, ininya sama, ini enggak. Intinya dia lebih banyak aja cairannya. Nggak inflamasi. Kalau inflamasi kan pasti ada, istilahnya apa ya? Sel darah putih yang berperan atau makrofag yang berperan untuk melawan si bakteri dan lain-lain itu ya, otomatis kan proteinnya meningkat. Sel darah putih itu kalau dihitung dalam tubuh itu termasuk protein, teman-teman. Ya kan, sel darah. Jadi dia bisa aja sampai opak itu putih ya, mungkin karena ada nanahnya ya. Translusen sampai opak, kemudian warnanya agak kuning, bisa clear. Kemudian dia low ya, viskositasnya low. Beda dengan inflamatori sama ini. Kemudian WBC, nah ini tinggi. Ya, WBC-nya tinggi. Ya. Kemudian polimorfonukleat. Apa tuh polimorfonukleat? Kayak neutrofil, basofil, eosinofil, yang kayak itu tinggi. Ya. Kalau di kultur biasanya negatif. Nggak ada bakterinya ya, cuman mungkin dikit jadi sampai nggak bisa dikultur. Bedanya dengan inflamatori dan septik. Kalau septik ini ada bakterinya.
biasanya sering ada positif bakteri yang bisa dikultur, sehingga gejalanya adalah inflamasi yang lebih berat. Ya, ini udah sampai bernanah, warnanya putih, kemudian ini udah yellow sampai warnanya green loh. Ya, hasil dari pus nanah itu. Viskositasnya di sini yang variabel, bisa sangat rendah atau sangat kental atau sangat cair. WBC ya pasti tinggi sel darah putihnya. Polimonukleat apalagi ya yang berfungsi untuk menyerang bakteri. Kalau hemoragik atau perdarahan, ya namanya darah pasti merah. Ya, WBC pasti ada. Kenapa WBC-nya meningkat? Karena enggak sih meningkat ya. Ya istilahnya ada gitu lah. Karena kan kalau udah ada suatu zat asing, entah itu dalam tubuh kita ya, misalnya kayak sel darah gitu, ada di tempat yang salah, pasti ada si sel darah putih itu akan bereaksi. Kulturnya nih kan. Ingat ya bedanya inflamasi dengan septik. Nih, often positif. Dan ini lebih parah gitu kalau septik. Biasanya kalau dengerin septik itu artinya inflamasi dari yang infeksi yang parah gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sana? Sebelum lanjut ke metabolisme tulang. Metabolisme tulang ya. Oke, next ya. Kita ngomong metabolisme tulang. Jadi tulang sendiri punya metabolisme ya, karena dia termasuk jaringan. Tulang merupakan jaringan khusus yang berubah setiap saat. Terjadi metabolisme aktif, dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, gitu ya. Terdiri dari sel-sel tulang yang berada di antara bahan dasar tulang. Ya, mengandung mineral yang disebut dengan matriks. Ini sebenarnya udah pernah kakak jelasin ya. Udah belum? Belum ya? Oke. Sel-sel tulang. Ada osteosit. Sit itu artinya tulang ya. Jadi tulang yang sudah matur berada dalam yang namanya ini lakuna. Tempatnya ya, ingat ya, ini lakuna, bukan laguna, lacuna gitu ya. Oke, kemudian ada osteoblast. Osteoblast yang imatur di dekat-dekat sini dia ya, di dekat sini ya. Dia bentuknya kotak seperti ini. Dialah yang memproduksi matriks-matriks ya, pembentuk tulang. Kemudian ada osteoprogenitor. Nah, progenitor itu kan udah kemarin tak jelasin. Progenitor itu kayak dia bisa jadi apa aja, kayak stem cell-nya. Ya, stem cell, produksi osteoblast. Dia bisa memproduksi osteoblast, seperti itu, osteoprogenitor. Dan ada suatu sel yang nyeleneh yang di dekat dengan trabekular ini. Inilah yang membuat dia seperti trabekular ya. Karena dialah yang menggerogoti, sehingga di tengah-tengah ini, di bagian medula ini lebih seperti spons. Ada namanya osteoklas. Osteoklas ini adalah sejenis makrofag. Ya, bukan masuk dalam temenan ini ya. Osteoprogenitor sel khusus yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblast. Ya, biasanya di dekat periosteum sini. Osteoblast juga itu sel tulang yang memproduksi matriks tulang, sehingga lebih kuat seperti itu. Nyimpen kalsium, nyimpen fosfat di sana. Kalau osteosit itu sel-sel tulang dewasa yang sudah diam di sini, nggak bisa melakukan proliferasi, nggak bisa diam di lakuna. Kalau osteoklas itu sel yang berkembang dari monosit atau dari makrofag ya. Nah, inilah yang untuk menggerogoti. Selnya besar, dia punya banyak inti seperti multinucleated giant cell. Ya, dia itu yang mensekresi asam sehingga dia tergerus tulang-tulangnya. Itu ya namanya osteoklas. Dulu pernah dengar ya, osteoklas, osteoblast itu berlawanan. Oke. Nah, kok kayak semester 3 ini ya. Nah, ini tentang pembentukan tulang. Jadi pembentukan tulang tuh ada dua ya, teman-teman. Ada dua, harus tahu nih ya. Intramembranous, intermembran dengan pembentukan tulang apa ya?
Lagi satu loh, kata tuh lupa. Kata lupa lagi, intramembranos dan kan cartilago. Lupa lah. Kata lupa ya, lagi satu apa. Yang lagi satu tuh padahal menjelaskan ini. Sudah. Kata kok langsung blank. Membranous dan apa ya? Osifikasi intramembranos dan osifikasi endokondral. Ayo. Ya. Endokondral. Kontral ya. Oke, intramembran. Apa bedanya? Kalau intramembran dia tidak butuh ini, dia tidak butuh yang namanya ini, kartilago. Kalau endokondral itu dari kartilago. Kalau kita ngomongin masa embrio kita dari dulu kan kita nggak mungkin langsung dari tulang ya pas waktu dari bayi itu. Pasti dari awal itu dari 3 lapisan itu germinal cell itu, Bu. Kemudian jadilah tulang. Nah, tulang itu sendiri bisa langsung dari mesenkim langsung jadi tulang atau awalnya dari kartilago dulu baru jadi tulang. Ingat ya, dari mesenkim langsung dari tulang itu namanya intermembranous atau osifikasi membranosa. Osifikasi atau namanya pembentukan tulang ya. Osifikasi. Boleh kalian cari itu ya. Oke, osifikasi. Nah, osifikasi ini yang kakak jelasin sekarang adalah yang endokondral. Endokondral biasanya pada tulang-tulang panjang. Kalau intramembranos pada tulang-tulang pipih. Kayak di sutura apa namanya? Tulang kranial, tulang-tulang pipih lah, tulang fasial gitu ya. Lebih ke apendikular. Apa aksial daripada apendikular. Kalau apendikular atau ekstremitas biasanya kan tulang panjang. Itu osifikasinya endokondral. Jadi dia membutuhkan tulang rawan awalnya. Awalnya kan tulang lawan nih. Nah, osifikasi tulang lawan pertama dia membentuk leher tulang atau bone collar. Jadi di sekitar kartilago mulailah ada jaringan tulang, udah memadat tulang. Dan di bagian diafisis, oke, Kak Tata jelasin. Ini namanya epifisis. Oke. Ini namanya diafisis. Ini namanya epifisis. Di sini biasanya ada namanya metafisis ya. Nah, tapi jarang dijelasin metafisis. Tapi sering disebut dengan epifisis dan diafisis saja. Oke. Di bagian diafisis atau di tengah-tengahnya banget. Ya. Habis leher, kemudian di tengah-tengahnya, disinilah terjadi kalsifikasi. Kalsiumnya itu diendapin. Awalnya dari kartilago, jadi kayak dirubah gitu strukturnya, ada osteoblast di sana mulai masuk, kemudian kayak dikerasin gitu ya, terbentuk rongga. Dan di sini rongga yang ada tulang-tulangnya itu, nah, di sini terbentuklah mulai tulang spons, ya tulang spons, satu tulang yang berongga. Kemudian karena udah ada rongga, nanti pembuluh darah tuh masuk ke sini, ya. Karena ingat pembuluh darah itu tidak bisa, tulang itu tidak bisa tidak makan, dia butuh pembuluh darah ya. Beda halnya kalau kartilago biasa difusi dia. Tapi kalau udah gede itu kartilago nggak bisa difusi langsung, pasti harus ada yang mensuplai. Bila pembuluh darah inilah masuk mensuplai. Makanya di dalam medula itu ada pembuluh darah. Kemudian di sini mulai berbentuk sampai dia medula ini terbentuk dan menebal di bagian pinggir-pinggirnya. Makanya tulang itu di bagian pinggirnya, di bagian korteks ini tebal, di bagian tengahnya itu berlubang tulang itu ya, terdiri dari tulang-tulang spons seperti ini. Oke, diafisisnya ini memanjang, terbentuk rongga medula bersama dengan osifikasi. Kemudian itu ini dulu namanya osifikasi primer. Segini namanya primer dulu ya teman-teman. Ini primer.
Kemudian terjadilah osifikasi sekunder. Yang kedua, setelah di diafisis, terjadilah osifikasi di bagian epifisis. Sama seperti itu. Cuman nggak isi kata ini ya, bone collar itu nggak ada. Langsung aja dia membuat spons, membuat suatu lubang di sana, nanti di pembuluh darah itu masuk ke sana ya. Oke. Nanti invasi dari pembuluh darah, kemudian di sini memadat jadi tulang. Makanya dia akan meninggalkan suatu lempeng pertumbuhan. Ya, pernah dengar lempeng pertumbuhan pada anak? Jadi kalau udah dewasa dia menutup. Nah, karena apa? Karena terjadi osifikasi itu di dua arah. Dua di sini, di tengah-tengah sini, sama di bagian sini dan sini. Jadi pas waktu tumbuh, di sini itu disisakan suatu kartilago, lempeng pertumbuhan. Disinilah yang bisa nanti menambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Sampai akhirnya osifikasi menyetop. Di sini sudah mendekat, di sini sudah mendekat, akhirnya hilanglah epiphyseal plate ini menjadi epiphyseal line, garis pertumbuhan. Itu ada pada dewasa. Makanya kalau kalian ketemu produk pelangsing peninggi yang kayak gitu ya, peninggi terutama, jangan dipercaya ya. Osifikasi kalian sudah habis. Ya, mau pakai produk apa tetap aja ya. Oke. Seperti itu. Kecuali tulangnya ditarik-tarik mungkin ya, sampai longgar gitu ininya. Artikulasinya, tapi itu jauh lebih berbahaya. Syukuri saja sampai sana ya. Jadi udah tahu ya, primer, sekunder, primer, sekunder, primer, sekunder. Nah, tumbuh tidak ke atas. Tumbuh itu tidak hanya ke atas, tetapi juga bisa ke samping, ya. Nah, jadi iklannya salah ya, tumbuh ke atas bukan ke samping. Ya, ke samping juga perlu ya, ke samping perlu. Ke samping buat menggemukkan. Nah, tulang itu nggak selalu naik ke atas, tapi juga ke samping-samping. Kalau ke samping pertumbuhan diameter atau operasional growth ya, itu yang fungsinya itu adalah si osteoklas dan osteoblas itu. Osteoblas ya kan, osteoblas itu dekat sini ya. Osteoblas dekat sini, osteoklat dekat sini. Jadi osteoblas itu terus nambah-nambah biar dia lebih lebar gitu ya, diameternya ini biar lebih lebar, lebih lebar. Kalau osteoklas itu ngebantu ngedietnya gitu ya, digerogotin. Nah sebenarnya mereka tuh ada fungsinya gitu. Misalnya kalau lagi makan nih, pada orang yang kekurangan misalnya, kekurangan kalsium gitu ya, orang nggak pernah minum susu atau apa, kropos lah itu tulangnya. Kenapa kropos? Karena kalsiumnya awalnya itu disimpan di sini, ya, dijadiin di matriks sini, dipendem kalsiumnya. Ka ya, kalsium. Nah, misalnya karena dia bergerak, ingat fungsi kalsium yang tadi dalam pergerakan. Makanya dia akan dikroposin tulangnya, dibongkar lagi. Mana kalsium? Kamu keluar kalsium. Keluar kalsium. Artinya kalsiumnya keluarlah mengisi ke darah. Nanti darah siapa yang butuh kalsium? Saya otot apa ya? Kasih kalsium. Jadi perlu adanya osteoklas ini. Enggak harus osteoklas itu jahat, enggak. Osteoklas dan osteoblas itu saling seimbang. Kalau terus-terusan ada osteoblas, nanti jadinya kanker tulang ya. Tulangnya terus-terusan tumbuh, jelek juga ya. Oke, lanjut. Metabolisme tulang ini next to know aja ya. Tulang sebagai cadangan dan pengatur keseimbangan beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, dan magnesium. Itu sangat berperan di sini adalah hormon paratiroid. Jadi di leher kita ada berbentuk kupu-kupu namanya kelenjar tiroid. Nah, di kelenjar tiroid kita tuh ada kelenjar kecil-kecil warna kuning. Biasanya ada 4, 6, sampai 12 kelenjar ya, beda-beda tiap orang. Nah, di sanalah ada kelenjar kecil-kecil ini. Yang pink ini yang bentuk kupu-kupu kan tiroid. Nah, di bawahnya itu ada kayak ujungnya ini paratiroid. Itulah yang memproduksi hormon paratiroid. Nah, paratiroid inilah yang fungsinya untuk reabsorpsi kalsium. Jadi tulangnya itu direabsorpsi ya
karena hormon paratiroidnya lah yang ngasih tahu gitu. Dikeluarin hormon paratiroid, jadinya kalsium dan fosfornya yang ada di tulang itu direabsorpsi, kayak diambil gitu. Oke. Lanjut. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sana? Ada? Enggak ya? Kakak Lanjut. mau nanya. Oh ya, oke, silakan. Yang slide sebelumnya tadi yang di leher kupu-kupu kelenjar. Itu kan bisa mempengaruhi kalsium ya kalau nggak salah. Ya, reabsorpsi tulang. Berarti ya, kalau misalnya ada seseorang yang bermasalah di bagian paratiroidnya itu perlu konsumsi kalsium yang Ya, perlu. Karena dia terus susu gitu ya? Iya, susu kayak gitu. Tergantung dia kekurangan apa kelebihan. Kalau kelebihan kayak gimana? Kalau kelebihan hormon paratiroid ya terus di tulangnya itu direabsorpsi gitu. Selain penggunaan susu juga dikasih anti hormon itu ada kok untuk menekan pertumbuhan si paratiroid itu biar nggak ngeluarin paratiroid. Selain di tulang, di ginjal juga ya, di ginjal dia mempengaruhi, kemudian di usus juga, ya di hepar juga. Jadi hormon paratiroid itu berperan di sana ya. Itu next, itu di blok endokrin, lagi jauh. Semester 4. Next to know aja sekarang ya. Makasih Kak Tata. Next ya. Intinya kalau hormon paratiroid itu berpengaruh ke tulang ya. Tulangnya yaitu di reabsorpsi tulang gitu aja. Oke, next ke kinesiologi. Tapi ini keluarnya jarang ya. Bahkan nggak ada kayaknya untuk yang kinesiologi itu dari tahun sebelumnya ya, mekanisme gerak sistem muskuloskeletal. Jadi ini ilmu gerak ya, ilmu yang mempelajari tubuh manusia pada waktu melakukan gerakan. Beberapa disiplin ilmu yang terlibat yaitu ada anatominya di sini, ada fisiologi, neuromuskular, dan juga biomekanika. Jadi apa sih biomekanika? Biomekanika itu aspek-aspek mekanik kayak apa ya, pesawat sederhana gitu, pernah dengar ya di SD dulu yang katrol, mana titik tumpu, mana titik ini, yang kayak gitu ya istinya. Di ilmu gerak itu ada tulang sebagai rangkanya, ada sendi, ada otot, dan susunan sistem saraf, termasuk sistem saraf pusat dan tepi yang nantinya mempengaruhi gerakan tersebut. Oke. Sebentar, kok rasanya sebentar, kenapa ini ya? Aman ya teman-teman, di sini kok macet ya? Lanjut ya. Nah, ini kontrol persarafan. Jadi untuk pergerakan itu ada di next to know aja ya, sebenarnya nggak keluar sini. Ada di bagian sini, gyrus presentralis di Brodmann 4 dan 6. Ada area Brodmann, namanya area Brodmann 4 dan juga 6 di sini ya teman-teman. Nah, kalau di sini sensorisnya. Jadi kalau misalnya, oh ini kopi, kopinya panas atau dingin, gitu kan? Kopi panas. Kemudian kita nyentuh, panas, atau misalnya lumayan pas angetnya gitu. Dia akan membawa ke bagian gyrus postcentralis ke sini dulu untuk sensorinya, kemudian nanti ke depan sini untuk motor cortex namanya ya. Ini namanya motor cortex, next to know, prefrontal cortex atau motor cortex, atau kalau di bagian saraf, kalau di area Brodmann itu area Brodmann 4, 6. Itu tuh untuk pergerakan. Jadi untuk eksekusinya. Kalau sensoris itu untuk dari luar menuju ke otak. Kalau motorik itu dari otak
menuju misalnya ke otot, ke kelenjar, ke apa. Dia eksekusinya. Ini sistem pengungkit pada tubuh manusia. Ya, pengungkit adalah batang yang kaku berputar pada suatu aksis. Ada namanya fulcrum atau aksis atau titik tumpu, aksis rotasi contohnya. Ada moment arm, jarak tegak lurus dari garis aksi gaya ke aksi rotasi. Nice to know ya. Sebenarnya nggak terlalu keluar di sini katanya. Ya memang dari tahun ke tahun nggak ada ini. Jadi di sini titik tumpu, force ada beban di sini ya. Oke, ini moment arm, misalnya lengan kita tuh boleh misalnya. Misalnya kita lagi ngangkat apa ya? Kita rentangin tangan, kemudian kita ngangkat benda berat. Jadi titik tumpunya di batang tubuh kita, gayanya itu di tangan kita. Ya, beratnya itu di kedua tangan kita. Moment arm itu di tangan kita. Ya. Semakin panjang tangannya biasanya kan semakin susah ya. Pernah kan dengar kalau semakin dekat dengan titik tumpu semakin gampang ya. Misalnya kayak ini dengan ini itu biasanya lebih susah narik gayanya yang sebelah sini ya. Ini lebih gampang gitu ya. Nah, ada gaya sebelah sini, ada gaya sebelah sini. Fisika ya itu ya. Kak Tata nggak suka fisika. Nggak sih ya, harus semua disukain. Nah ini sistem pengungkit. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kalau tipe 1 itu titik tumpu berada di antara dengan kuasa dan juga beban. Jadi di sini ya, antara ini dengan ini. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Waktu nengadah kan, nah sebenarnya ini ada beban ke sini, tapi ini tumpu. Ya, oke. Sorry. Pas gini, oh ini bebannya di sini dong ya. Bebannya di sini. Nah, usahanya di sini. Ya, kuasa, beban. Nah, sini titik tumpunya tengah-tengah di bagian leher kita itu sebagai kuasanya. Itu contoh dari sistem pengungkit tipe 1. Kalau tipe 2, kuasanya itu terletak di antara titik tumpu dan beban. Kalau ini titik tumpunya di tengah-tengah. Kalau ini kuasanya di tengah-tengah. Ya. Titik tumpu dan beban. Oke. Misalnya ini pas waktu gini tangan. Nah, yang ini dah ya, yang ini. Jadi apa namanya? Ini kan bertumpu. Kalau tumpu pasti organ tubuh ya, organ tubuh kita ini tumpuannya. Kemudian ini bebannya ya. Nah, ini kuasanya. Titik kuasa. Ini kuasanya tengah-tengah sini berada di beban dan tumpu. Kalau misalnya waktu jinjit itu tipe 3 ya. Karena titik tumpunya kan di sini. Jadi beban kita ya beban tubuh kita. Ya. Ini kuasa, ini beban itu. Intinya kalian kalau misalnya jauh-jauh banget ya, kalau ada soal paling tipe 1 apa yang di tengah, tipe 2 apa yang di tengah, tipe 3 apa yang di tengah. Kalau tipe 1 titik tumpu di tengah, tipe 2 titik kuasa, kalau tipe 3 itu titik beban. Nah, ini aja contohkan ya. Mas Tunu. Oke. Tipe 1, titik penyokong terletak di antara gaya dan beban. Ya, arahnya sama. Udah beban dan gaya terdapat. Ini lebih jelek ya kalau kalian pakai ini lebih susah nanti hafalan. Kalian pakai aja ini. Yang mana di tengah-tengah itu aja ya. Nah, sebenarnya sama antara yang ini dengan ini. Cuman dari mananya ngambil itu berbeda ya. Oke. Nah, kemudian kita ngomongin tentang otot, jenis otot ya. Ada otot agonis, antagonis, stabilizer, dan neutralizer. Jadi waktu bergerak, menggerakkan tangan. Contohnya nih teman-teman, ngerentangin tangan aja itu sebenarnya banyak banget otot yang berkontraksi. Makanya kalau tiduran aja sebenarnya banyak banget otot kita yang berkontraksi ya.
Makanya kenapa kalau orang meninggal tetap ada kaku mayatnya, karena tetap berkontraksi ototnya ya. Oke. Otot yang berkontraksi waktu ngangkat tangan. Nih. Oke. Ini otot apa teman-teman? Yang untuk menyuntikkan vaksin? Bisa. Ayo. Ya, betul, deltoid. Kalau yang ini? Bentuknya seperti trapesium. Trapezius namanya ya. Nah, kalau yang ini di bawahnya trapezius yang besar nih, L depannya. Latissimus dorsi. Ya, jadi ada trapezius di bawahnya latissimus dorsi, ini deltoid. Di sininya deltoid, nanti baru ada bicep, kemudian tricep. Ya. Nah, otot yang menghasilkan gerak itu agonis. Ya, contohnya in-arm abduksi, jadi pas waktu mengangkat tangan kan otomatis menjauhkan tangan dari sumbu, jadi abduksi ya. The deltoid is the agonis. Jadi deltoid lah yang sebenarnya yang bergerak ya, yang sebenarnya yang otot yang menghasilkan gerak. Kalau nggak ada deltoid nggak bisa gitu ya. Otot utama dalam pergerakannya di sini adalah deltoid. Jadi deltoid itu adalah untuk mengangkat tangan. Makanya habis disuntik itu susah banget ya, pegal banget ya tangan untuk diangkat gitu. Nah, deltoidnya bengkak. Oke. Since it is responsible for the abduction movement. Jadi dia bertanggung jawab untuk pergerakan abduksi ya. Di latissimus dorsi is the antagonist muscle. Jadi antagonisnya adalah yang ini, latissimus dorsi. Jadi selain yang agonis, antagonis juga perlu untuk menstabilkan sebenarnya, kayak gaya tarik menarik. Kalau terlalu dia terangkat nanti ke sini banget ya. Jadi perlu ada tarikan dari antagonisnya, yaitu latissimus dorsi. Nih, resist abduction. Jadi dia untuk menarik atau meresistenkan abduksi. There are also muscle stabilizing in the radius, so the movement can occur here. The trapezius is so. Nah, kemudian karena agonis ini kecil ya, si deltoid ini kecil, kemudian diginiin oleh antagonis, dia dibantu distabilkan oleh otot yang namanya trapezius. Oleh otot trapezius ya. Jadi di sini trapezius bagi stabilisasi. Oke. Kemudian untuk yang menormalkan, ada neutral, yang mengeliminasi gerakan yang tidak diinginkan, misalnya kayak getar-getar, kayak gitu ya. Itu beberapa otot-otot kecil, misalnya ada teres minor, teres mayor, ya. Nah, seperti itu, misalnya ini teres minor di sini ada. Jadi di sini kesimpulannya dalam bergerak otot tuh nggak satu aja, ada yang utamanya siapa yang gerak, kemudian ada yang ngebantu biar nggak terlalu abduksi, kemudian ada yang nyokong dia, kemudian ada yang ngebuat dia semakin kokoh atau mengeliminasi pergerakan yang lainnya. Nah, ini keluar di ujian kerja otot tentang konsentrik, eksentrik, dan isometrik. Konsentrik. Apa artinya konsentrik? Jadi otot berkontraksi disertai dengan pemendekan otot. Contohnya waktu naikin ini ya, barbel kayak gini ya. Barbel ya namanya. Naikin gini. Jadi ini kan pendek ototnya. Nah, otot berkontraksi dia memendek ya. Nah, itu namanya otot konsentrik. Nah, sebenarnya tidak selalu otot yang berkontraksi itu memendek. Ya, pada kenyataannya ada juga yang beberapa tuh ada yang jenisnya eksentrik. Dia berkontraksi disertai pemanjangan. Nah, pemanjangan di sini dia kan mungkin disebabkan karena ini kayak ada tendonnya di sini, semakin panjang juga harus dia untuk ekstensi biasanya ya, untuk melurus-luruskan. Tapi secara mikroskopis ya tetap aja terjadi pemendekan zona-zona itu ya tetap terjadi. Ya, zona-zona itu tetap. Tapi ini secara makroskopis dilihat dia itu memanjang. Itu namanya eksentrik ya teman-teman.
Kalau isometrik, iso itu kan sama ya. Metrik meter, panjangnya sama. Panjangnya tetap segitu, tapi dia tetap berkontraksi. Nah, loh, itu misalnya apa? Misalnya karena berkontraksi disertai sedikit perubahan panjang otot, tidak ada menahan bahu tetap pada posisi abduksi. Jadi kayak merentangkan tangan terus-terusan kayak gitu. Sebenarnya dia lagi berkontraksi, tapi kan kita nggak ada. Pas waktu abduksi sama adduksi kan sama aja panjang dan pendeknya otot. Panjang dan pendeknya lengan kamu kan tetap ya saat merentangkan tangan sama siap gerak itu kan sama sebenarnya. Beda halnya dengan fleksi, ekstensi, ya panjang dan pendek. Nah, pas waktu merentangkan tangan, sebenarnya dia kan terjadi kontraksi deltoid di sana. Kontraksi ini juga otot-otot yang tadi itu kayak trapesius dan lain-lainnya. Tapi tetap aja panjang otot kita tuh sama. Itu namanya isometrik. Iso sama metrik itu panjangnya sama tapi tetap berkontraksi. Konsentrik berarti berkonsentrasi ke tengah, gitu ya. Memendek. Eksentrik dia berkontraksi tapi memanjang. Kemudian bagaimana otot menggerakkan suatu sendi? Jadi serabut-serabut otot membangkitkan suatu gaya yang dihasilkan otot merupakan penjumlahan vektor gaya-gaya pada serabut otot tersebut. Arah gaya disebut force generating axis. Sama yang kayak ini sebelumnya. Ini kan gayanya mungkin ke sini, mungkin ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ini berapa? Akhirnya lebih ke sini seperti itu. Itu namanya force generating axis. Seperti halnya sebelumnya ya yang pernah kita pelajari di fisika. Kemudian gerak ya, kita ngomongin gerak. Ada gerak dasar, apa aja gerak dasar seperti berjalan, berlari, melompat, melempar, menangkap. Kalau yang gerak bertujuan misalnya menulis, bersepeda, karena pakai alat gitu. Kalau gerak adaptif misalnya pada ini protese itu kaki palsu, tongkat penyangga. Nah, itu adaptif namanya. Ya, gerakan yang lebih rumit ini yang gerakan yang bertujuan kayak nulis, bersepedaan. Oke, ini saat berjalan teman-teman. Apa yang terjadi saat berjalan? Jadi ada pelvic rotasi, ada foot istilahnya gini, pas waktu berjalan tuh ada foot streak, mid sport, to off, forward swing, deceleration. Baru kayak ini pas waktu fase berdiri ya, stand face, kemudian ini fase mengayun. Nah, pertama itu kaki itu ini pasti tumit dulu. Diletakkan, ya tumit diletakkan, kemudian ini ditekuk, ya kemudian gimana istilahnya, pelvic rotation, pelvic gait, kayak gimana ya berjalan, nggak terlalu keluar sih ya, tapi kalian tahu lah kayak gimana berjalan. Ya, pelvic rotation, pelvic tilt, flexion of knee, foot and ankle motion, knee motion, lateral movement of the pelvis. Jadi saat berjalan dia ada pemutaran dari organ pelvis ke depan, ke belakang. Apalagi wanita yang pantatnya besar-besar gitu, duing. Itu sebenarnya karena pergeseran atau rotasi dari pelvisnya.
Sorry ya teman-teman. Tadi mana tadi ya? Sampai rotasi. Sorry ya, pencipta. ada harus. Oh ya, sorry ya, tadi ada konslet. Jadi wifi-nya mati. Sebentar. Oke, sudah ya. Rotasi, ya, habis dirotasi dia turun. Pelvic tilt namanya ya. Habis dirotasikan dia ini rotasi, habis itu turun saat berjalan ya. Rotasi, kemudian agak turun ke bawah. Kemudian habis turun ke bawah, otomatis kaki ini akan mau ngangkat. Kalau mau ngangkat, pasti dia akan melakukan fleksi. Jadi ini, ditekuk lututnya. Ini pada waktu foot straight ya, ekstensi penuh pada lutut. Kalau pada mid support itu mulailah fleksi lutut. Ini tuh untuk mencegah pusat gravitasi agar tidak turun naik, jadi agak turun. Nah ini ya. Nah, pada waktu foot strike dan ini mid support dan two off itu ditekuk, dimulai menekuk fleksi ya, biar seimbang. Oke. Kemudian setelah itu barulah foot and ankle motion. Kaki dan pergelangan kaki membantu melancarkan jalur pusat gravitasi pada saat foot strike atau heel strike ya. Barulah knee motion. Knee itu lutut ya. Fleksi lutut pada two off, shock absorber. Nice to know. Baru lateral movement of the pelvis. Tadi kan masuk ke dalam, pas rotasinya masuk ke dalam. Pas waktu udah nekuk kaki, kemudian mau ngelangkah, itu muternya keluar. Ya, nah muternya keluar. Jadi pas waktu masuk keluar. Nah, setiap tahap lateral movement pelvis itu femurnya diaduksi, tibia sedikit valgus. Ya, valgus itu kayak ke dalam gitu ya, valgus. Kalau berlari itu adakah perbedaan antara berlari dan berjalan? Nah, sebenarnya nggak ada ya, cuman di sini yang berbeda adalah fase menjejak tanah itu lebih pendek pada berlari. Dia lebih cepat aja kalau berlari ya, pas waktu fase di tanah. Swingnya tetap sama, cuman fase waktu nyejakin tanah tuh dia lebih cepat. Gitu aja ya. Tapi yang untuk kinesiologi ini cara keluar ya, semoga tidak keluar ya yang kinesiologi ini, tapi punya tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu nggak pernah keluar sih yang ini. Semoga enggak ya. Dan ini agak abstrak juga, dari dosennya juga nggak terlalu ini diajarin katanya ya. Oke, good luck. Ada yang ditanyakan nggak dari sana? Dari awal? Ada yang ditanyakan teman-teman? Dari mana nih? Oke, dari sini. Nah, ya. Oke, Kak Tata rangkum kembali apa yang harus kalian pelajari. Bisa dicatat. Yang pertama adalah tentang otot itu sendiri, tentang pita gelap, pita terang, pokoknya bagian dari sarkomer itu waktu berkontraksi bagaimana, waktu relaksasi bagaimana, dan waktu stretchingnya bagaimana. Ya, oke. Dan kalsium itu keluar dari sarkolemik ya, sarkolemik retikulum sarkoplasmik, sarkoplasmik ya, retikulum sarkoplasmik. Oke, yang ini harus kalian hafalkan. Kemudian ini jenis-jenis ini sinartrosis apa aja yang tadi ya, sinartrosis itu ada di fibros dan di kartilago. Yang fibros itu ada sutura, kemudian sindesmosis, dan juga ada sinartrosis yang di kartilago itu ya, yaitu di tulang rusuk atau di tulang rusuk. Itu namanya sinkondrosit. Ya, sinkondrosis. Namanya kondrosis itu kan kartilago ya, jadi kondrosis berarti adanya di kartilago, tapi ini termasuk sinartrosis. Kemudian untuk yang ampiartrosis ada di kartilago juga, yaitu simpisis. Jadi simpisis itu ada di pubis, simpisis pubis ada juga di cakran tulang belakang gitu ya, di vertebra. Dan juga ada di bagian fibros ini di bagian gigi, yaitu gombosis namanya. Kemudian
Ini sendi sinovial, kalian harus hafalkan di mana-mana ya tempat-tempatnya ini. Oke. Kemudian yang ini terutama kapan bedanya inflamasi, septik, hemoragik, dan non-inflamasi. Tadi sudah kakak jelaskan. Kemudian sel-sel tulang, ingat yang memproduksi matrik itu bukan osteosit ya, tapi osteoblast, blast. Tapi karena osteosit itu diam dia di lakuna. Sedangkan osteoklas itu adalah sel yang berkembang dari monosit, istilah makrofag. Ciri-cirinya adalah besar. Dia diamnya di dekat medula atau di tengah sini ya, di dekat pons ini. Ini namanya korteks, yang padat ini namanya korteks warna kuning. Kemudian yang ada spons dan pembuluh darah dalamnya ini adalah medula. Kemudian osifikasi, kalian harus tahu osifikasi endokondral dan juga intramembranos. Kalau yang endokondral harus ada ini tulang rawat sebagai model awalnya. Kalau intramembranos langsung dia dari awal udah tulang dari jaringan mesenkim ya. Oh ya, pernah berpikir nggak? Bisa pada orang-orang yang pendek. Nah, bedakan antara daus mini dengan ucok baba. Oke, kalian bisa pikirkan ya perbedaan daus mini dengan ucok baba. Nah, pada daus mini itu semuanya kecil. Kemungkinan dia kreatisme ya, jadi semua sel tulang-tulangnya itu kecil. Mungkin itu kelainan hormon di mana gitu ya. Bisa. Kalau ucok baba itu kelainannya itu di tulang, sistem tulang endokondral. Nama penyakitnya adalah akondroplasia. Ngerti ya? Akondroplasia. Nice to know. Akondroplasia artinya dia mengalami masalah di pertulangan yang ada endokondralnya, yaitu tulang-tulang panjang. Jadinya tubuhnya dia bagian dada, bagian wajah yang ada tulang-tulang pendeknya itu normal seperti orang dewasa yang seusianya dia. Tetapi kaki tangan yang ada pertumbuhan tulang endokondralnya dia mengalami permasalahan, makanya terjadi seperti itu. Bedakan ya. Jadi kalau orang yang pendek gitu ya, maaf ya, kita kan ngomongin medis boleh ya, kita sebagai pengetahuan. Itu bisa permasalahan di hormonnya, di genetiknya itu, semua sih genetik ya, terpapar apa, atau masalahnya emang fokus di tulangnya saja. Itu namanya ada akondroplasia. Itu tulang-tulang yang pendek-pendek aja yang bermasalah. Gitu. Kemudian tumbuh ke samping itu oleh si osteoblast dan juga osteoklas ya. Kemudian kinesiologi next to know aja ya. Kinesiologi itu yang penting kalian tahu yang ini ya, yang kalau kinesiologi yang keluar tuh hanya 1 atau 2 soal tentang apa namanya konsentrik, eksentrik, isometrik. Yang lainnya itu udah kayak apa bukunya tuh lama-lama gitu loh, yang ini masalah berjalan, berlari, itu tuh lebih penalaran ya. Susah juga dibuatin soal. Jadi yang ini yang pertama ya, apa konsentrik, eksentrik, dan isometrik. Oke teman-teman, itu saja dari Kak Tata. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Kak Tata akhiri ya. Semoga kalian mengerti tentang blok ini, bisa lancar ujiannya ya. Kalau nanti ada soal atau ada apa istilahnya ya, responsi gitu ya, misalnya diajarin praktikum apa, segera kirim ke Kak Tata. Nanti Kak Tata adain free 1 pertemuan bahas responsi ya. Responsinya dari Kak Tata ya, bukan Kak Asteria. Kak Tata. Kalau Kak Tata ngambilnya yaitu anatomi, histologi, dan radiologi. Selain itu mungkin nggak bisa kakak bantu. Tapi kalau misalnya responsinya anatomi, histologi masih bisa kakak bantu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kakak akhiri. Selamat sore. Ya, silakan di lab. Terima kasih Kak Tata. Ya, Kak Tata. Kak Tata.